Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septia Nagila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan penilaian kualitatif dan kuantitatif, menyelesaikan desain penelitian kuantitatif dengan populasi satu kelas, dan membahas beberapa jenis penelitian yang sering digunakan di bidang English Language Teaching atau ELT. Yang pertama, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama, mari kita lihat perbedaannya. Tujuan penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam, sementara penelitian kuantitatif bertujuan mengukur, menghitung, dan menguji hipotesis. Pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yaitu dari data ke teori, sedangkan kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif dari teori ke data. Jenis data kualitatif menggunakan data non-numerik seperti kata, narasi, atau gambar. Kuantitatif menggunakan data mnemonik atau angka. Instrumen dalam kualitatif, penelitian adalah instrumen utama dibantu wawancara, observasi, atau dokumen. Dalam kuantitatif, instrumen bisa berupa kuesioner, teks, atau alat untuk statistik. Analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik atau kuantitatif, sedangkan kuantitatif menggunakan analisis statistik. Hasil kualitatif menghasilkan deskripsi mendalam dan kontekstual, sedangkan kuantitatif menghasilkan generalisasi untuk populasi yang lebih luas. Nomor 2 yaitu penelitian kuantitatif dengan populasi satu kelas. Bagaimana kalau penelitian kuantitatif dilakukan dengan populasi hanya satu kelas? Biasanya ini termasuk one group experimental design atau disebut juga pre-experimental design. Jenis desain antara lain one group presentation, post-test design, mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelakuan. Contoh, mengukur kemampuan kosakata siswa sebelum dan sesudah menggunakan media gambar. Post-test only design, hanya mengukur setelah perlakuan diberikan tanpa pre-test. Kedua, desain ini sering digunakan untuk penelitian tidak memiliki kelompok pembandingan atau kontrol. 3. Jenis-jenis penelitian dalam ELT. Selanjutnya, kita bahas 7 jenis penelitian yang umum dalam bidang ELT, yaitu eksperimen, menguji pengaruh perlakuan terhadap suatu variabel. Contoh, menguji pengaruh metode role-play terhadap kemampuan berbicara siswa. Penelitian toleransi, mengukur hubungan antara variabel. Contoh, hubungan motivasi belajar dan kemampuan membaca. Penelitian tindakan kelas atau PTK, bertujuan memperbaiki proses pembelajaran dalam siklus perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Analisis konten, menganalisis isi dari buku, teks, atau media pembelajaran. Contoh, menganalisis representasi budaya dalam buku teks bahasa Inggris. Studi kasus, penelitian mendalam terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya, studi kasus strategi belajar siswa dengan kebutuhan khusus.
Fenomenologi menjelaskan pengalaman hidup subjek penelitian. Contoh, pengalaman guru baru dalam mengajar bahasa Inggris desa terpencil atau desa terpencil. Terus Research and Development atau R&D mengembangkan dan menguji produk atau pembelajaran. Contoh, mengembangkan kamus piktorial kosakata untuk siswa SMP. Itulah pembahasan singkat namun komprehensif mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, desain eksperimen dengan populasi satu kelas, serta jenis-jenis penelitian yang umum digunakan dengan ILT. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk penelitian kalian di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Septia Nabila, kelas PBI A6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peredaran Islam, tugas UAS. Baik, di sini yang pertama yaitu penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Peradaban Islam mencapai puncaknya berkat perhatian serius terhadap sains, filsafat, kedokteran, matematika, kebudayaan, dan perdagangan yang maju. Dan dua, peran pusat intelektual seperti Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan sebagai simpul penerjemahan, inovasi, dan kerjasama lintas budaya. Yang ketiga, keragaman dan toleransi sebagai kekuatan. Pada masa keemasan, dunia Islam memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya. Ilmuwan non-muslim diberi ruang untuk berkontribusi. Dan B, komitmen pribadi. Berdasarkan pelajaran tersebut, berikut beberapa komunikasi yang dapat kita tanam dalam hati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan ilmu sebagai prioritas, baik melalui pelajaran formal maupun otodidak, serta menyambut pemahaman baru tanpa prasangka. Yang nomor 2, mengedepankan toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan dalam keluarga atau masyarakat. Yang nomor 3, mengaktualisasi keseimbangan hidup, semangat berkontribusi di dunia dengan tetap mendekatkan diri kepada spiritual. Dan yang C, langkah di lingkungan keluarga, masyarakat, dan khalayak ramai. Lingkungan upaya yang bisa dilakukan yaitu nomor 1, keluarga.